wabarakatuh. Saya Rina Ekawati SPD, NIM F4351221016, nomor UKG 201502605765, Program Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Pendidikan Bahasa Indonesia kategori 1 Universitas Tanjung Pura tahun 2022 mengadakan PPL Siklus 2 di SMP Negeri 3 Sukadana. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat ya, alhamdulillah. Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena cuaca kita sekarang juga tidak mendukung. Jadi kita tetap harus jaga kesehatan. Ya, cuaca kita sebentar hujan, sebentar panas ya. Tadi pagi ke sini kena hujan enggak? Enggak. Oh ya, ibu yang kena hujan ya. Soalnya perjalanan ibu jauh tadi, jadi kena hujan. Tapi alhamdulillah bisa sampai ke sini dengan selamat. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, seperti biasa, agar pelajaran kita bisa berjalan dengan lancar, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelasnya dipimpin doanya. Ayo Bang, silakan Bang. Sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, nah kita sudah berdoa. Selanjutnya Ibu akan presensi dulu kehadirannya. Hadir semua enggak pada hari ini ya? Dengarkan, Ibu panggil dulu. Chelsea ada? Darwin? Dimas? Patur? Galuh? Irga? Irga ada? Lina? Nazma? Nova? Nuriana? Mary? Putri? Reno? Reza Saputra? Ria Ramadhani? Rani Sapitri? Salma? Nazma apa Salma? Oke. Sofia? Suci? Tiara? Oke, alhamdulillah semuanya hadir pada pagi hari ini ya. Sebelum kita lanjut ke materi pada pagi hari ini, Ibu ingin mengingatkan kembali. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ada yang masih ingat? Oke, ayo Bang, Abang dulu. Belajar tentang apa Bang kita kemarin Bang? Cerpen. Apa? Cerpen. Oke, apa cerpen itu Bang? Cerpen adalah karangan pendek berbentuk prosa yang di dalamnya menceritakan sebuah kisah tokoh yang penuh keupayaan, membuat peristiwa yang mengagumkan atau menyenangkan. Oke, nah masih ingat Abang? Ada lagi? Ada lagi? Kemarin kita belajar tentang apa? Kak? Ada yang tahu lagi? Apa lagi? Ada apa? Ada pengertian cerpen. Ada apa lagi? Unsur cerpen. Ayo apa Kak? Unsur cerpen, tahu Kak? Apa unsur yang ada pada cerpen? Ada apa saja? Ingat? Ada apa? Ada penuh. Iya, ada penelpon.
ini kita akan belajar tentang apa nih? Coba dilihat, ada di depan. Kita belajar tentang teks tanggapan untuk hari ini ya. Untuk kompetensi dasar kita pada pagi hari ini untuk materi teks tanggapan, nah kita akan mempelajari tentang KD 3.8. Kelihatan nggak di belakang nak? Kelihatan? Ya, kita belajar menelaah apa? Ya, oke. 3.8 menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan berupa kritikan, sanggahan, pujian yang didengar dan dibaca. Terus KD berikutnya 4.8 mengungkapkan kritikan, sanggahan atau pujian dalam bentuk teks tanggapan secara lisan atau tulis. Jadi KD ini yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya. Nah, di sini setelah kalian mengikuti proses pembelajaran dengan pendekatan, kita menggunakan pendekatan saintifik di sini ya. Dan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Nah, di sini Ibu menggunakan pendekatan saintifik, model pembelajarannya dan pendekatan saintifik dan model PBL. Kalian nanti akan diberikan suatu permasalahan ya. Nah, di sini dengan metode ceramah, tanya jawab, diskusi dan penugasan, kalian diharapkan dapat satu, menganalisis struktur teks tanggapan dengan tepat. Terus yang kedua, menganalisis ciri kebahasaan teks tanggapan dengan tepat. Yang ketiga, tujuan yang ketiga, merancang teks tanggapan berupa pujian atau kritikan dengan tepat. Yang terakhir, tujuan kita yang terakhir, menulis teks tanggapan berupa pujian atau kritikan dengan tepat. Jadi ada 4 tujuan pembelajaran yang harus kita capai pada pagi hari ini ya. Adapun manfaat atau tujuan pembelajaran dari teks tanggapan ini, yang pertama harus ada manfaatnya ya. Yang pertama di sini untuk mengetahui informasi mengenai teks tanggapan berupa pujian atau kritikan. Nah, manfaat yang kedua dari pembelajaran ini harusnya mampu memberikan tanggapan secara kritis. Nah, adapun materi yang akan dipelajari. Nah, materi yang kita pelajari pada pagi hari ini ada materi reguler, yaitu berupa faktual. Nanti akan Ibu sajikan contoh teks tanggapan, terus ada materi konseptual di situ. Nah, ada struktur teks tanggapan. Nanti kalian akan mencari struktur teks tanggapan, unsur kebahasaan teks tanggapan. Untuk materi yang prosedural di situ nanti ada langkah-langkah dalam menulis teks tanggapan. Nah, oke, selanjutnya di sini Ibu akan tampilkan ya contoh teks tanggapan dari Salindia ini. Ada contoh teks tanggapan mengenai di sini. Nah, bisa kelihatan. Nah, penggunaan galon sekali pakai. Nah, tapi sebelum kalian melihat ini, sudah melihat semuanya ya. Nah, oke, Ibu akan menyuruh kalian dulu melakukan literasi membaca ya mengenai teks tanggapan yang ada di buku paket, boleh ya. Di bahan ajar yang Ibu bagikan juga boleh. Silakan Ibu kasih waktu 10 menit untuk membaca nanti materi tentang teks tanggapan. Kalian lihat di situ ada strukturnya, ada ciri kebahasaan teks tanggapan. Nah, silakan dibaca dulu selama 10 menit, baru kita lanjut lagi.
bagikan ya tentang teks tanggapan, ada strukturnya, ada unsur kebahasaannya. Nah, di sini bukan nih contohnya. Nah, di situ ada penggunaan galon sekali pakai beserta strukturnya. Nih sudah ada strukturnya ya. Ada apa saja struktur teks tanggapan? Ada evaluasi, ada deskripsi, ada penegasan ulang. Nah, selanjutnya ini, nah bisa kalian lihat di sini. Nah, struktur teks tanggapan di sini dapat dilihat sebagai berikut. Nah, evaluasi, apa sih evaluasi itu? Yang pertama mengenai apa yang akan disampaikan terus dalam teks. Ya, struktur yang pertama dari teks tanggapan adalah evaluasi. Nah, struktur ini berisi pernyataan umum ya mengenai apa yang akan disampaikan penulis di dalam teks. Nah, biasanya struktur ini terdapat pada paragraf pertama di dalam teks tersebut. Nah, seperti yang contoh tadi. Nah, evaluasinya itu terdapat pada paragraf pertama. Nah, struktur yang kedua apa? Deskripsi. Ya, deskripsi teks. Nah, pada bagian ini disampaikan informasi tentang data-data dan pendapat yang mendukung pernyataan bahkan melemahkan tanggapan yang disampaikan. Nah, pendapat-pendapat tersebut mulai muncul pada paragraf keberapa? Iya, dan ketiga. Nah, yang terakhir di sini struktur yang terakhir apa nak? Penegasan ulang. Apa maksudnya di sini? Struktur yang terakhir ini berisi tentang penegasan ulang terhadap apa yang telah dilakukan di dalam atau yang telah diputuskan. Nah, penegasan ulang di sini muncul pada paragraf terakhir. Jadi ada 3 struktur teks tanggapan ya yang perlu kalian ingat. Ada evaluasi, ada deskripsi teks, yang terakhir itu penegasan ulang. Nah, di situ sudah ada bagian-bagiannya. Ada terletak di paragraf pertama, ada kedua dan ketiga, dan ada yang terakhir. Nah, ini untuk struktur. Jadi sudah tahu ya. Nah, selanjutnya di dalam teks tanggapan juga ada kaidah kebahasaan yang digunakan di dalam teks tanggapan. Nah, cirinya di sini ada kalimat kompleks. Apa kalimat kompleks itu? Ayo, siapa yang bisa tunjuk tangan? Ayo Kak, apakah kalimat kompleks itu Kak? Kalimat kompleks adalah kalimat yang identik dengan adanya induk kalimat dan anak kalimat. Kompleks di sini dalam artian kalimat yang terdiri dari 2 verba dan 2 struktur. Oke, makasih Kak. Ya, jadi kalimat kompleks itu yaitu kalimat yang identik dengan adanya induk kalimat dan anak kalimat. Ya, nah kompleks di sini diartikan terdiri dari 2 verba dan 2 struktur. Ada contohnya. Nah, contohnya di sini ibu memasak ayam taliwang, ayah membuat es belewang, serta Doni menyiapkan meja makan. Untuk jenis kalimat teks tanggapan yang kedua itu adalah kalimat berupa kritikan. Nah, kalimat kritikan di sini yaitu kalimat yang isinya pendapat disertai dengan alasan baik atau buruknya suatu hal ya. Nah, dalam mengkritik di sini harus dibedakan ya. Mengkritik ini bukan sama dengan mengecam, memaki atau menjelek-jelekkan ya, bukan ya. Nah, di sini Ibu tampilkan contoh kita kalimat mengkritik di sini yaitu penampilan kamu malam ini sudah bagus. Hanya saja pemilihan kostum yang kamu gunakan kurang cocok dengan postur tubuhmu. Jadi bukan langsung dia itu mengkritik itu kalimatnya itu langsung menolakkan ya, tapi tetap menggunakan kalimat yang sopan ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, ini langkah-langkah dalam menulis teks tanggapan ada 6. Nanti kalian kan disuruh menulis teks tanggapan. Ini langkah-langkahnya yang harus kalian ketahui. Yang pertama di sini tentukan
Tentukan dulu tema teks tanggapan yang akan disusun. Jadi mencari temanya dulu tentang apa ya. Yang kedua, kembangkan tema tersebut menjadi kalimat-kalimat dengan kata-kata sendiri. Yang ketiga, susun dan gabungkan kalimat tersebut sehingga menjadi teks tanggapan yang urut dan logis. Yang keempat, kalian harus cermati lagi, teliti lagi kembali teks tanggapan yang sudah kalian susun itu, apakah penggunaan bahasanya sudah sesuai dengan kaidah kebahasaan atau tidak ya. Nah, yang kelima di situ, setelah teks tanggapan hasil kerja kelompok selesai, kalian boleh meminta guru atau temanmu untuk membacanya ya. Nah, yang terakhir, langkah yang terakhir atau yang keenam, perbaiki teks hasil kerja tersebut sesuai dengan saran atau masukan dari guru atau teman kalian ya. Nah, oke, selanjutnya. Nah, di sini ada contoh teks tanggapan berupa pujian ya. Teks tanggapan berupa pujian bisa kalian lihat di sini, di salindia yang Ibu tayangkan di sini. Nah, contoh di sini ada contoh lukisan Apandi. Nah, bisa dilihat. Nah, ini adalah contoh teks tanggapan berupa pujian ya. Kalimat pujian, lukisan ini adalah sebuah karya seni berkelas tinggi dari sang maestro Apandi. Nah, sudah bisa bacanya, bisa dilihat? Oke, nah ini adalah contoh teks tanggapan berupa pujian. Ada lagi nih. Nah, ini contoh teks tanggapan berupa kritikan, berisi kritikan ya. Sampah plastik yang memprihatinkan. Nah, ini adalah contoh teks tanggapan yang berupa kritikan. Nah, di buku paket kalian juga sudah ada ya di situ ya. Jadi kalian juga bisa membedakan, oh mana sih teks tanggapan yang berupa pujian, yang berupa kritikan itu seperti apa kalimatnya ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan untuk materi kita tentang teks tanggapan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, sudah paham semuanya ya. Jadi nggak ada strukturnya teks tanggapan itu, ada unsur atau ciri kebahasaan dari teks tanggapan. Nah, kalian pun sudah melihat contoh-contoh dari teks tanggapan yang berupa kritikan itu seperti apa, yang berupa pujian itu seperti apa, kalimat kritikan seperti apa, kalimat pujian seperti apa. Nah, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, nah sekarang kita lanjut tugas ya. Ada tugas untuk kalian, nanti akan Ibu bagikan LKPD-nya, tapi sebelumnya kita bentuk kelompok dulu. Nah, karena pembelajaran kita menggunakan model pembelajaran program based learning atau PBL, nah kalian nanti akan Ibu berikan satu permasalahan yang harus kalian selesaikan di dalam kelompok kalian. Nah, nanti kalian akan Ibu bentuk kelompok ya, satu kelompok 5 orang ya. Nah, caranya di sini Ibu akan membentuk kalian kelompok bukan langsung Ibu tunjuk, tapi dengan cara berhitung ya. Mungkin dari kakak berhitung dari 1, 2, 3, 4, 5, nanti ngulang lagi yang ke sana, hitung lagi dari 1, 2, 3, 4, 5. Nanti yang 1 sama 1, yang 2 sama 2, yang 3 sama 3, yang 4 sama 4, yang 5 sama 5. Jadi terbentuklah satu kelompok itu 5 orang. Siap anak-anak? Ya, semangat? Oke, masih tetap semangat? Oke, siap. Nah, kita bentuk kelompok. Oke, sekarang kita mulai berhitung ya untuk membantu kelompoknya. Mungkin dari kakak dulu kak, mulai. Yang keras suaranya ya, hitungan 1. Ingat ya, masing-masing ingat. Oh saya 1 tadi hitungannya, saya 2. Jadi pas nanti selesai tinggal bergabung ke kelompoknya masing-masing. Paham? Oke, semangat. Oke, mulai kak, berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. 4, 5. Oke, sudah semuanya, sudah dalam kelompoknya. Nah, sekarang kembali ke kelompoknya yang sesuai hitungan ya. Kita bentuk dulu meja kita. Nah, setelah itu 1 sama 1, 2 sama 2, 3 sama 3, 4 sama 4, 5 sama 5. Oke, ayo bergerak cepat. Ayo. Ayo kak, bentuk mejanya sini. Ayo kak, bergerak kak. Semangat. Bukan meja saja. Empat meja saja. Nah, ini gabung.
berdua sama. Struktur dan ciri kebahasaan yang ada pada teks tanggapan yang Ibu bagikan tadi. Nah, kalian cari di kelompok kalian, bekerja sama ya, dilihat semuanya harus kerja mencari struktur dan ciri kebahasaan di situ tentang teks tanggapan yang berjudul pandemi COVID-19 di Indonesia ya. Nah, kalian cari di situ siap? Oke, silakan bekerja, semuanya bekerja di dalam kelompoknya. Oke, nah silakan dikerjakan. Ya. Ini adalah sampai sini dan Pertama, struktur konteks. Guna mengatui seluruh negeri bahkan dunia. setelah bahkan dunia. Virus ini adalah penyebarannya bahaya kedewasaan. Pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali. Dan UK untuk menemukan titik tengah. Bawah
itu lain juga. Hah? Malah Pak Atiam juga sedang lain sini. Yang dapat disepakati. Membasmi wabah. Adalah hingga saat ini masih saja. Yang di mana? Kalau kau baca kan kelima. Kelima. Mas, kau udah sampai mana, Mas? Penilaian. Penilaian ya? Oke, sip. Penilaian. Yang mananya? Pada akhirnya, jika kita terus menyalahkan, sudah Mas? Di tengah pandemi ini yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru bergotong royong saling membantu untuk menangani melalui kebersamaan demi kebaikan bersama pula. Ini ya Mas? Jadi yang ini siap. Kalimat kompleks. Kompleks kalimat. Paragraf kalimat kompleks. Contohnya kalimat kompleks paragraf 2. Contohnya adalah yang saat ini masih saja sebagian besar menteri mengkritik adalah bagian besar menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB kota. Tapi kan ini belum. Udah Mas? Yang kalimat kompleks sudah belum Mas? Yang itu kalimat kompleks sudah. Berarti lanjut ke kalimat rujukan. Kalimat rujukan paragraf 1 Mas. Bahaya terbesar dari virus ini adalah yang sangat cepat dan berlipat ganda. Ya. Setiap kebijakan pemerintah, daerah dan pusat untuk menemukan titik tengah yang untuk membasmi dengan efisien. Mohon maaf. Oke, sudah untuk kelompok ini ada masalah? Sudah ditemukan strukturnya? Kalian cari strukturnya dulu ya, kan? Udah ada apa-apa tadi? Strukturnya? Udah ketemu? Ya, konteks, deskripsi, nilai, udah ketemu. Udah sampai mana Pak? Oh, udah sampai nilai ya. Oke, nah lanjut lagi nanti kalau sudah selesai, udah penilaian, berarti dari unsur kebahasaannya ya. Dapat pada teks COVID-19 ya. Ya Bang, dibantu bawahnya Bang. Mana Bang? Kak? Oke. Lanjut, strukturnya sudah ketemu. Oke, ada konteks, deskripsi, penilaian, kaidah. Oke, ya. Lanjut lagi kaidah kebahasaannya ya. Cari lagi kaidah kebahasaan itu ada berapa tadi itu kan? Ya. Ada kalimat, kompleks, kata rujukan, terus ada definisi ya. Jadi semuanya. Yuk semuanya kerja ya. Ayo lanjutkan lagi, bagus. Sudah. Ada, oke, udah. Struktur sudah ketemu semuanya? Sudah. Oke, sehingga unsur kebahasaan ya. Oke, unsur kebahasaannya ada 3 tadi, mencari semuanya. Ya, tidak ada masalah? Tidak. Ya, nah, bagus. Oke, lanjut lagi kelompok ini. Kelompok ini sudah? Sudah? Oke, udah sampai mana nih Bang? Strukturnya sudah. Oke,
lanjut lagi ya. Lanjut lagi ke unsur kebahasaannya Bang. Unsur kebahasaannya ada 3 ya. Cari lagi ya. Itu Bang bawahnya Bang. Ingat Bang. Untuk kelompok ini sudah selesai? Sudah. Sampai mana? Sampai strukturnya? Struktur sudah. Unsur kebahasaan lagi? Sudah. Unsur kebahasaan lagi Bang. Unsur kebahasaannya ya. Nah Ibu lihat. Unsur kebahasaannya ada 3 sudah ditemukan ya. Cari di pada terus buktinya sudah dituliskan buktinya. Oke ya. Lanjutkan lagi tuh. Masih konjungsi lagi yang belum ya. Baik Bu. Ini rasanya begini. Contohnya ada bagaimana ketika sebagian bicara. Begini. Ya. Ini paragraf 3 ya. Paragraf 3. Jadi pesannya masih ada 5 kali.
langsung dari kelompok 1 atau mau Ibu acak nih? Ibu acak. Oke, siap-siap ya Ibu yang goncang arisannya ya. Kelompok berapa dulu yang tampil? Semuanya kan sudah siap, sudah selesai. Jadi tinggal mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Baiklah, untuk penampil yang pertama untuk mempresentasikan kerja kelompoknya, Ibu pilih kelompok 2 dulu. Mana kelompok 2? Oke, siap ya? Siap Kak, kelompok 2. Oke, siapa yang akan presentasi? Oke Abang, kita presentasi di tempat duduk saja ya, nggak usah di depan lah ya. Oke, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alwi Fatur Rahman, perwakilan dari kelompok 2, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dalam menganalisis struktur teks tanggapan pandemi COVID-19 di Indonesia dan unsur kebahasaannya. Nomor 1, struktur konteks dalam paragraf 1, bukti kutipan kalimat. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Namun di balik bahaya kesehatan tampaknya terdapat bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Nomor 2, deskripsi dalam paragraf 2, kutipan kalimat. Bagaimana tidak, rasanya setiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa tampaknya banyak pihak yang justru malah asing menyalahkan. Contohnya adalah bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah DKI Jakarta. Dalam paragraf 3, padahal saya tidak dipertimbangkan, beliau masuk akal. Perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien COVID-19. Apalagi tidak dilakukan PSBB ketat, kapasitas tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Namun dalam sebagian kecil, menteri tersebut mengatakan bahwa kita masih memiliki kapasitas kesehatan yang cukup. Dalam paragraf 4, alasannya adalah DKI Jakarta dapat meminjam fasilitas kesehatan di daerah lain, seperti Provinsi Jawa Barat. Namun bukankah itu tidak menyelesaikan masalah dan justru berpotensi menjadi masalah baru? Dalam paragraf selanjutnya, bagaimana kalau justru hal tersebut menambahkan potensi pergerakan penyebaran pandemi? Selain itu, saya pikir sedari awal Pak Presiden sudah menginstruksikan bahwa PSBB ketat harus dilakukan jika memang dibutuhkan. Menurut saya, statistik yang diutarakan oleh Pak Anies sudah menunjukkan bahwa Jakarta membutuhkan. Bukan bermaksud untuk menyalahkan pemerintah pusat. Buktinya sebagian pemerintah daerah juga malah membuat keonaran di tengah kondisi yang genting seperti ini. Diketahui salah satu wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah malah menggelar dangdutan dalam iklim pandemi yang tidak menentu ini. Selain itu, rasanya sebagian masyarakat juga malah benar-benar mampu mengikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan. Awak media juga seakan gemar memberitahu hal yang menyudutkan kesalahan suatu pihak dalam penanganan COVID-19. Nomor 3, penilaian dalam paragraf 6. Pada akhirnya jika kita terus menyalahkan salah satu pihak, maka semua juga akan menjadi salah. Apalagi ketahuan belangnya. Inti dari tanggapannya saya mengenai kondisi ini adalah hal tersebut. Di tengah pandemi yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru bergotong royong, saling membantu untuk menanganinya melalui kebersamaan demi kebaikan bersama pula. Kaidah kebahasaan nomor 1 dalam paragraf 2, bukti kutipan kalimat contohnya adalah hingga saat ini masih saja sebagian besar menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah DKI Jakarta. Dalam paragraf 5, bukan bermaksud menyalahkan pemerintah pusat karena sebagai bukti saja sebagian pemerintah daerah juga malah membuat keonaran di tengah kondisi yang sangat genting ini. Dalam paragraf 6, di tengah pandemi yang melanda ini seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru seharusnya bergotong royong saling membantu untuk menangani melalui kebersamaan. Nomor 2, kalimat rujukan dalam paragraf 1, bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial dan atau berlipat ganda. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa.
Paragraf 2, bagaimana tidak rasanya setiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Paragraf 3, perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien COVID-19. Paragraf 4, tapi bukankah itu tidak menyelesaikan masalah dan justru berpotensi menjadi masalah baru? Bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi pergerakan penyebaran pandemi? Diketahui salah satu wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah malah menggelar dangdutan dan iklim pandemi yang tidak menentu ini. Paragraf 6, inti dari tanggapan saya mengenai kondisi ini adalah hal tersebut. Nomor 3, konjungsi dalam paragraf 1 contohnya adalah bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah DKI Jakarta. Paragraf 2, apabila tidak dilakukan PSBB ketat, kapasitas tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Selanjutnya, bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi pergerakan penyebaran pandemi? Di tengah pandemi yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru bergotong royong saling membantu untuk menanganinya melalui kebersamaan demi kebaikan bersama. Demikian hasil diskusi kami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kelompok 2 sudah mempresentasikan ya hasil kerja kelompoknya. Nanti akan kita tanggapi di belakang ya. Selanjutnya kita lanjut ke kelompok 1 ya. Kelompok 1 siap-siap presentasi ya. Akan diwakilkan oleh siapa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova, perwakilan dari kelompok 1. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Struktur, konteks, paragraf 1, bukti kutipan kalimat. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah menyebarkan yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Namun di balik bahayanya kesehatan tampaknya terdapat bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemi ini mengoyak-ngoyakkan persatuan bangsa. Struktur 2, deskripsi. Bagaimana tidak, rasanya setiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat diperhatikan untuk mempersemi wabah ini dengan efisien. Mohon maaf, tanda mengurangi rasa hormat, mengapa tempatnya banyak pihak yang justru malah saling menyalahkan. Contohnya adalah bagaimana kecil materi kritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang kata lagi di wilayah DKI Jakarta. Paragraf 3. Padahal saya kira pertimbangan beliau masa akal. Perhitungan berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien COVID-19. Apabila tidak dilakukan PSBB ketat, kapasitas tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Namun sebagai kurang dan kecil materi tersebut mengatakan bahwa kita masih memiliki kapasitas kesehatan yang cukup. Paragraf 4. Alasannya adalah DKI Jakarta dapat meminjam fasilitas kesehatan dan daerah lain seperti di Provinsi Jawa Barat. Tapi bukanlah itu tidak menyelesaikan masalah dan justru berpotensi menjadi masalah baru. Selanjutnya, bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi pergerakan penyebaran pandemi. Selain itu, saya berpikir sendiri awal Pak Presiden sudah menginstruksikan bahwa PSBB
ketat harus dilakukan jika memang dibutuhkan. Menurut saya, statistik yang diuturkan oleh Pak Anies sudah menunjukkan bahwa Jakarta membutuhkannya. Paragraf 5. Bukan bermaksud untuk menyalahkan pemerintah pusat. Berikutnya, sebagai pemerintah daerah juga malah menggantikan Borneo di tengah kondisi yang genting seperti ini. Diketahui salah satu wakil gubernur dangdutan dalam iklim pandemi yang tidak menurut ini. Selain itu, rasanya sebagai masyarakat juga masih benar-benar mampu mengikuti protokol kesehatan yang telah diterapkan. Awal media juga segambar memberitakan hal yang menyundul kesehatan suatu pihak dalam pengalaman COVID-19. 3. Penilaian. Pada akhirnya, jika kita terus melaksanakan salah satu pihak, maka semua juga akan menjadi salah akan mengetahui belakangnya. Inti dari tanggapan saya mengenai kondisi ini adalah hal tersebut. Di tengah pandemi yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru bergotong royong saling membantu untuk menganalisis melalui kebersamaan demi kebaikan bersama. Keindahan kebahasaan. 1. Kalimat kompleks. Contoh adalah hingga saat ini masih saja sebagian besar materi mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah DKI Jakarta. Bukan maksudnya menyalahkan pemerintah pusat karena sebagai bukti saja. Sebagian pemerintah daerah juga malah membuat Borneo di tengah kondisi yang genting seperti ini. Di tengah pandemi yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru seharusnya bergotong royong saling membantu untuk memandingkannya melalui kebersamaan. 2. Kalimat rujukan. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial dan berlipat ganda. Pandemi ini mengorek-ngorek persatuan bangsa. Bagaimana tidak, rasanya setiap kebijakan pemerintahan daerah dan pusat saja sulit sekali untuk membentuk titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia di berbagai minimal pasien COVID-19. Tapi bukanlah itu saja yang menyelesaikan masalah dan justru berpotensi menjadi masalah baru. 3. Konjungsi. Contohnya adalah bagaimana ketika sebagai kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah DKI Jakarta. Apabila tidak dilakukan PSBB ketat, kapasitas tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Selanjutnya, bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi pengaruh penyebaran pandemi? Di tengah pandemi yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru bergotong royong saling membantu untuk mulai kebersamaan demi kebaikan bersama pula. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang salah, mohon maafkan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 1 sudah menampilkan presentasinya. Kita lanjut lagi ke kelompok sana Bang. Kelompok berapa Bang, Abang Bang? Ya, kelompok 3. Silakan Bang dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Alfaris. Saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pandemi COVID-19 yang sedang melanda Indonesia. Struktur pertama, konteks pada paragraf 1, bukti kutipan kalimat. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Namun di balik bahaya kesehatan, tampaknya terdapat bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemi ini mengoyak persatuan bangsa. Deskripsi paragraf 2. Bukti kutipan kalimat. Bagaimana tidak, rasanya setiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa tampaknya banyak pihak yang justru malah saling menyalahkan? Contohnya adalah bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah DKI Jakarta. Paragraf 3. Padahal saya kira pertimbangan beliau masuk akal. Perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien COVID-19. Apabila dilakukan PSBB ketat, kapasitas tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Namun sebagian kecil menteri tersebut mengatakan bahwa kita masih memiliki kapasitas kesehatan yang cukup. Paragraf 4. Alasannya adalah DKI Jakarta dapat meminjam fasilitas kesehatan di daerah lain seperti di Provinsi Jawa Barat. Tapi bukankah itu tidak menyelesaikan masalah dan justru berpotensi menjadi masalah baru? Selanjutnya, bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi pergerakan penyebaran pandemi? Selain itu, dan justru berpotensi menjadi masalah baru. Selanjutnya, bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi pergerakan penyebaran pandemi? Selain itu, saya pikir sedari awal Pak Presiden sudah menginstruksikan bahwa PSBB ketat harus dilakukan jika memang dibutuhkan. Menurut saya, statistik yang diutarakan Pak Anies sudah menunjukkan bahwa Jakarta membutuhkannya. 3. Penilaian. Paragraf 6. Pada akhirnya, jika kita terus menyalahkan salah satu pihak, maka semua juga akan menjadi salah, akan ketahuan belangnya. Inti dari tanggapan saya mengenai kondisi ini adalah hal tersebut. Di tengah pandemi yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru bergotong royong saling membantu untuk mengenanganinya melalui kebersamaan demi kebaikan bersama pula. Kalimat kompleks. Paragraf 2. Contohnya adalah hingga saat ini masih saja sebagian besar menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah DKI Jakarta. Bukan bermaksud menyalahkan pemerintah pusat karena sebagai bukti saja, sebagian pemerintah daerah juga malah membuat keonaran di tengah kondisi yang genting seperti ini. Di tengah pandemi yang melanda ini, seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru seharusnya bergotong royong saling membantu untuk menanganinya melalui kebersamaan. Kalimat rujukan paragraf pertama. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Bagaimana tidak? Rasanya setiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Paragraf 3. Perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien COVID-19.
Bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi pergerakan penyebaran pandemi? Diketahui salah satu wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah malah menggelar dangdutan dalam iklim pandemi yang tidak menentu ini. Inti dari tanggapan saya mengenai kondisi ini adalah hal tersebut. 3. Konstruksi pada paragraf pertama. Contohnya adalah bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah DKI Jakarta. Apabila tidak dilakukan PSBB ketat, kapasitas tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Selanjutnya, bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi pergerakan penyebaran pandemi? Baiklah, sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi sudah kita dengarkan presentasi dari kelompok 3. Nah, selanjutnya yang akan presentasi silakan Ibu serahkan ke kelompok 4. Siap, Kakak? Siap. Oke, lanjut silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najma Aulia, perwakilan dari kelompok 4, ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang COVID-19 yang ada di Indonesia. Struktur konteks paragraf 1. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Namun di balik bahaya kesehatan tampaknya terdapat bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Deskripsi paragraf 2. Bagaimana tidak, rasanya setiap kebijakan pemerintah, daerah, dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa tampaknya banyak pihak yang justru malah saling menyalahkan. Contohnya adalah bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat lagi di wilayah DKI Jakarta. Paragraf 3. Padahal saya kira pertimbangan beliau masuk akal. Perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien COVID-19. Apabila tidak digunakan PSBB ketat, kapasitas tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Namun sebagian kecil menteri tersebut mengatakan bahwa kita memiliki kapasitas kesehatan yang cukup. Paragraf 4. Alasannya adalah DKI Jakarta dapat meminjam fasilitas kesehatan di daerah lain seperti Provinsi Jawa Barat. Tapi tahukah bukankah itu tidak menyelesaikan masalah dan justru berpotensi menjadi masyarakat baru? Selanjutnya, bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi pergerakan penyebaran pandemi? Selain itu, saya pikir sedari awal Pak Presiden sudah menginstruksikan bahwa PSBB ketat harus dilakukan jika memang dibutuhkan. Menurut saya, statistik yang diutarakan oleh Pak Anies sudah menunjukkan bahwa Jakarta membutuhkannya. Struktur penilaian paragraf 6. Pada akhirnya, jika kita terus menyalahkan salah satu pihak, maka semua juga akan ketahuan belangnya. Inti dari tanggapan saya mengenai kondisi ini adalah hal tersebut di tengah pandemi yang melanda ini. Seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru bergotong royong, saling membantu untuk menanganinya melalui kesamaan demi kebaikan bersama semua. Kaidah kebahasan kalimat kompleks paragraf 2. Contohnya adalah hingga saat ini masih saja sebagian besar menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat di wilayah DKI Jakarta. Bukan bermaksud menyalahkan pemerintah pusat karena sebagian bukti saja sebagian pemerintah daerah juga malah membuat kebenaran di tengah kondisi yang penting seperti ini. Kalimat rujukan paragraf 1. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial untuk berlipat ganda. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Bagaimana tidak, rasanya setiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Paragraf 3. Perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia untuk menangani pasien COVID-19.
Paragraf 4, tapi bukankah itu tidak menyelesaikan masalah dan justru berpotensi menjadi masalah baru? Paragraf 5, bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi pergerakan penyebaran pandemi? Diketahui salah satu wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah malah menggelar dangdutan dalam iklim pandemi yang tidak menentu. Konjungsi. Paragraf 1, contohnya adalah bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta. Apabila tidak dilakukan PSBB ketat, kapasitas tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Selanjutnya, bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi pergerakan penyebaran pandemi? Demikian hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kelompok 4 sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya. Nah, sekarang kita beralih ke kelompok terakhir, kelompok 5. Nah, dipersilakan yang akan mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syarifah Sofia mewakili kelompok 5 untuk berpresentasi tentang teks tanggapan yang berjudul Pandemi COVID-19 di Indonesia. Tentang teks tanggapan yang berjudul Pandemi COVID-19 di Indonesia. Adapun struktur konteks pada paragraf pertama. Pandemi COVID-19 tengah menghantui seluruh negeri bahkan dunia. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial atau berlipat ganda. Namun di balik bahaya kesehatan tampaknya terdapat bahaya lain yang tersemat di dalamnya. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. 2. Deskripsi. Pada paragraf kedua, bagaimana tidak, rasanya setiap kebijakan pemerintah daerah dan pusat saja sulit sekali untuk menemukan titik tengah yang dapat disepakati untuk membasmi wabah ini dengan efisien. Mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, mengapa tampaknya banyak pihak yang justru malah saling menyalahkan? Contohnya adalah bagaimana ketika sebagian kecil menteri mengkritik kebijakan Gubernur Indonesia Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat di wilayah DKI Jakarta. Pada paragraf ketiga, padahal saya kira pertimbangan beliau masuk akal. Perhitungannya berdasarkan sisa jumlah kapasitas rumah sakit yang tersedia dalam menangani pasien COVID-19. Apabila tidak dilakukan PSBB ketat, kapasitas tersebut akan habis dalam waktu kurang dari 3 bulan saja. Namun sebagian kecil menteri tersebut mengatakan bahwa kita masih memiliki kapasitas kesehatan yang cukup. Pada paragraf 4, alasannya adalah DKI Jakarta dapat meminjam fasilitas kesehatan di daerah lain seperti di Provinsi Jawa Barat. Tapi bukankah itu tidak menyelesaikan masalah dan justru berpotensi menjadi masalah baru? Selanjutnya, bagaimana kalau justru hal tersebut menambah potensi pergerakan penyebaran pandemi? Selain itu, saya pikir sedari awal Pak Presiden sudah menginstruksikan bahwa PSBB ketat harus dilakukan jika memang dibutuhkan. Menurut saya, statistik yang diutarakan Pak Anies sudah menunjukkan bahwa Jakarta membutuhkannya. 3. Penilaian pada paragraf 6. Pada akhirnya, jika kita terus menyalahkan satu pihak, maka semua juga akan menjadi salah. Akan ketahuan belangnya. Inti dari tanggapan saya mengenai kondisi ini adalah hal tersebut di tengah pandemi yang melanda ini seharusnya kita berhenti saling menyalahkan dan justru bergotong royong saling membantu untuk menangani melalui kebersamaan demi kebaikan bersama pula. Kaidah kebahasaan pada paragraf 2, kalimat kompleks. Contohnya adalah hingga saat ini masih sebagian besar menteri mengkritik kebijakan Gubernur Jakarta Anies Baswedan yang berencana untuk mengadakan PSBB yang ketat di wilayah DKI Jakarta. Pada paragraf kelima,
juga bermaksud menyalahkan pemerintah pusat karena sebagian bukti saja. Sebagian pemerintah daerah juga malah membuat keonaran di tengah kondisi yang genting seperti ini. 2. Kalimat rujukan pada paragraf 1. Bahaya terbesar dari virus ini adalah penyebarannya yang sangat cepat dan eksponensial dan berlipat ganda. Pandemi ini mengoyak-ngoyak persatuan bangsa. Demikian presentasi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah tadi presentasi dari kelompok 5. Sudah mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Nah, oke, sekarang kita tinggal memberikan tanggapan. Yang mana yang sudah sempurna dari hasil presentasinya, yang mana ada yang masih kurang lengkap. Ya, akan menanggapi hasil presentasi kelompok temannya? Saya, Bu. Oke, silakan Bang. Abang mau menanggapi kelompok berapa Bang yang mau ditanggapi Bang? Baiklah, di sini saya akan memberi tanggapan kepada kelompok 2, yaitu di sebelah saya. Oh iya, oke. Apa Bang tanggapannya Bang? Sudah baik, struktur teks tanggapan sudah lengkap, Ya. unsur kebahasaan sudah lengkap, jadi Oh, berarti? sempurna. Oke. Itu menurut dari kelompok namanya kelompok berapa Bang? Abang tadi Bang? Dari kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah memberi tanggapan untuk kawannya kelompok 2 tadi ya. Sudah sempurna katanya, sudah lengkap dari strukturnya, dari ciri kebahasaannya sudah lengkap. Oke, selanjutnya ada lagi yang mau memberi tanggapan? Oke Bang, silakan memberi tanggapan ke kelompok berapa Bang? Memberi tanggapan ke kelompok 1. Oke, kelompok 1 mana? Ini yang kelompok 1. Oke, nah ditanggapi temannya. Silakan Bang. Saya perwakilan dari kelompok 2 ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1. Sudah baik, hanya saja struktur teks tanggapan yang dibahas masih kurang lengkap, yaitu di bagian deskripsi. Oh, itu menurut Abang ya. Sebagian deskripsinya kurang lengkap. Udah itu aja Bang. Tahu. Oke, baiklah. Nah, kelompok 1 tadi ya sudah diberi tanggapan oleh kawannya dari kelompok 2 ya. Tadi strukturnya ada yang kurang lengkap. Terutama di bagian deskripsi. Oke, sudah baiklah. Nah, Kak Ibu juga akan memberikan tanggapan ya dari hasil kerja kelompok kawan-kawannya ya. Ada yang memang ada yang sudah sempurna, sudah lengkap strukturnya ya. Kita kan di situ kita membahas teks tanggapan yang berjudul COVID-19. Nah, dari situ dia terdapat struktur dan unsur kebahasaan yang ada di dalam teks tersebut ya. Dari setiap paragrafnya itu dijelaskan. Ada yang termasuk ke strukturnya. Yang pertama ada evaluasi, ada apa lagi tadi itu deskripsi, terus ada penilaian. Nah, terus unsur kebahasaannya itu ada kalimat kompleksnya, ada kata rujukannya, ada konjungsinya. Nah, semua sudah menampilkan tadi. Hanya saja ada beberapa kelompok yang tidak menampilkan semua dari teks yang ada itu. Misalnya deskripsinya harusnya itu ada 5 di dalam paragraf itu, yang diambil hanya ada 4 atau 3 ya. Terus unsur kebahasaannya misalnya kalimat kata rujukannya itu sebenarnya ada 3, yang diambil hanya 2. Tapi semuanya sudah tampil, sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, tepuk tangan untuk semua. Kita tadi sudah presentasi. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan dari materi pelajaran kita pada pagi hari ini ya. Siapa yang bisa menyimpulkan dari materi teks tanggapan yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini? Oke Bang, silakan Bang, Abang bisa menyimpulkan. Kesimpulan dari pembelajaran ini terdapat kaidah kebahasaan teks tanggapan terdiri dari 1 kalimat kompleks, 2 konjungsi temporal, dan 3 rujukan referensi. Oke, Abang langsung menyimpulkan tentang bahwa di dalam teks tanggapan itu ada kaidah kebahasaannya. Ada lagi yang bisa menyimpulkan yang lain enggak? Saya, Bu. Oke Bang, silakan Bang. Kesimpulan saya dari pembelajaran teks tanggapan ini ada teks tanggapan yang berupa pujian dan teks tanggapan yang berupa kritikan. Oke, itu Bang. Oke, ya.
ini kalian sudah mengetahui bahwa dalam teks tanggapan itu ada struktur teks tanggapan, ada unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks tanggapan, dan kita mengetahui ada kalimat pujian dan juga ada kalimat kritikan di dalam teks kebahasaan tersebut. Itu yang kita dapat simpulkan pada pagi hari ini mengenai materi teks tanggapan. Nah, setelah kita menyimpulkan, kita harus bisa merefleksi. Siapa yang bisa merefleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ada yang bisa? Ibu. Oke Kak, silakan Kak. Apa Kak menurut Kak pembelajaran kita pada pagi hari ini Kak? Menurut saya pembelajaran tentang teks tanggapan ini sangat menarik. Saya jadi tahu bagaimana cara menyampaikan tanggapan berupa kritikan dan pujian dengan baik. Oke, tepuk tangan untuk Kakak. Terima kasih Kak. Jadi kalian bisa tahu ya gimana menyampaikan kritikan dan pujian itu dengan baik ya. Ada lagi yang lain yang bisa merefleksi? Ada? Sudah. Jadi refleksi pembelajaran kita pada pagi hari ini ya, kalian dapat manfaat ya, mengetahui apa gimana caranya kita memberikan tanggapan yang baik itu seperti apa ya, agar orang tidak merasa tersinggung. Oke, baiklah. Nah, kita sudah menyimpulkan, kita sudah merefleksi pelajaran kita pada pagi hari ini. Hasil diskusi kita tadi, Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif ya di dalam di dalam diskusinya. Terus presentasi hasil kerjanya bagus, semuanya sudah bagus. Nah, tapi Ibu akan memberikan penghargaan kepada kelompok yang aktif, yang menghasilkan kerja kelompoknya bagus. Nah, ini memberikan kepada kelompok berapa? Kira-kira kelompok berapa? Selanjutnya LKPD yang sudah dikerjakan tadi dikumpulkan ke depan ya. Silakan dikumpulkan. Nah, hasil kerja kelompoknya tadi dikumpulkan ke depan. Kumpulkan dulu Kak. Letakkan di situ saya. Mana lagi? Ih. Oke, kumpulkan semuanya. Sudah dikumpulkan semua? Sudah. Untuk tugas di rumah, PR di rumah ada PR ya, masih berkelompok. Kalian kerjakan LKPD 2.1 yaitu menyusun kerangka teks tanggapan. Sudah Ibu bagikan tadi LKPD-nya ya. Dikerjakan di rumah secara berkelompok, kelompok yang ini ya. Semuanya kerja ya. Nah, besok dibawa ya. Jangan ada yang tidak mengerjakan. Paham? Untuk pembelajaran kita selanjutnya, kita akan mempelajari tentang teks diskusi. Nah, kita berdiskusi lagi. Nah, kita pelajari dulu teks diskusi. Jadi dibaca-baca di rumah paketnya apa teks diskusi itu ya, dibaca lagi di rumah. Itu untuk pembelajaran kita selanjutnya, untuk pembelajaran kita besok ya. Jadi dibaca dulu di rumah, buku paketnya dibuka-buka apa teks diskusi itu, ada apa-apa saja ya. Paham? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita tadi bisa bermanfaat. Ya, silakan ketua kelasnya pimpin doa dulu nak. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini mengenai teks tanggapan sudah selesai ya. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat, bisa kalian gunakan ilmunya. Nah, sebelumnya Ibu mohon maaf ya apabila Ibu ada salah-salah kata, Ibu mohon maaf ya. Akhir kata Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.